Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Artia Pramestia Anggraini, NPM 2027, akan menyampaikan tugas akhir penelitian tentang peran Bank Syariah Mandiri bagi pengembang ekonomi masyarakat di Magelang. Latar belakang berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 merupakan indikasi awal dari perkembangan lembaga syariah di Indonesia. Pada tahun 2005, hanya dalam kurun waktu 13 tahun, lembaga syariah di Indonesia tumbuh dengan pesat. Lembaga-lembaga itu adalah perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, penggadaian syariah, bahkan properti dan hotel syariah. Apabila setelah keluarnya fakta MUI tentang bunga bank adalah salah satu bentuk riba yang diharamkan dalam Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Imran ayat 130 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah dan supaya kamu mendapat keberuntungan." Identifikasi masalah. Pembahasan permasalahan ini memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga penulis merasa perlu untuk memberikan batasan-batasan dan rumusan-rumusan masalah pada peran bank syariah bagi pengembang ekonomi masyarakat di Magelang. Rumusan masalah. Pengembangan ekonomi masyarakat dalam prakteknya juga tidak melupakan konsep pemberdayaan masyarakat atau empowerment. Bagaimanakah konsep tentang pengembangan ekonomi masyarakat? Semakin besar dan berkembang usaha mereka, maka tenaga kerja akan semakin banyak tersalurkan. Tentu hal ini merupakan sumbangan yang tidak kecil bagi penciptaan lapangan kerja baru dan pengurangan jumlah pengangguran. Bagaimanakah aplikasi peran Bank Syariah Mandiri bagi pengembangan ekonomi masyarakat di Magelang? Dengan adanya hal tersebut, bagaimana aplikasi peran Syariah Mandiri bagi pengembang ekonomi masyarakat di Magelang? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian mengetahui bagaimana peran Bank Syariah Mandiri dalam pengembangan ekonomi masyarakat, yaitu dalam hal pertama, konsep dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Yang kedua, aplikasi dan analisis peran Bank Syariah Mandiri bagi pengembang ekonomi masyarakat, analisis di Magelang. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis selanjutnya, memberi dan menambah pengetahuan serta pengalaman penulis tentang Bank Syariah Mandiri serta peran Bank Syariah Mandiri bagi pengembang masyarakat di Magelang. Yang kedua, bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat dalam pengembangan Bank Syariah Mandiri agar kedepannya lebih baik dalam hal pengembangan ekonomi syariah. Yang ketiga, bagi Fakultas Syariah dan Hukum dapat dijadikan pedoman dan referensi untuk bahan perkuliahan atau sebagai perbandingan dengan strategi promosi bank syariah lainnya. Pengertian tentang pengembangan ekonomi syariah.
Pengembangan ekonomi syariah pada intinya merupakan suatu upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kehidupan ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik menuju masyarakat yang sejahtera melalui prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, partisipasi, dan didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat. Pengembangan ekonomi masyarakat dalam prakteknya juga tidak melupakan konsep pemberdayaan masyarakat atau empowerment. Tujuan pengembangan ekonomi bagi masyarakat. Tujuan pengembangan ekonomi masyarakat, terutama Surna Teja Diningrat, adalah usaha meningkatkan kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan. Peningkatan kapasitas dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan atau empowerment agar anggota masyarakat dapat ikut adil dalam proses produksi, keadilan atau equity dengan tidak membedakan status, keahlian, keberlanjutan atau sustainable, dan kerjasama atau cooperation. Jika sasaran pertama dapat berjalan dengan baik, diharapkan sasaran kesejahteraan dapat dicapai. Bentuk-bentuk pengembangan ekonomi masyarakat. Yang pertama, pengembangan aset manusia atau human asset. Pengembangan ini berkaitan erat dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, pengembangan aset modal atau financial asset. Pengembangan ini meliputi modal produksi yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin produksi, dan alat-alat komponen produksi yang nyata lainnya. Yang ketiga, pengembangan aset sosial atau social asset. Aset sosial menurut Michel Sheridan merupakan keluarga, teman, koneksi atau jaringan sosial dalam bentuk dukungan material, dukungan emosional informasi, dan akses yang lebih mudah pada pekerjaan, kredit, bantuan-bantuan, dan tipe aset lainnya. Kemudian, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif karena sifat penelitiannya adalah deskriptif yang menjelaskan data-data yang diperoleh apa adanya secara sistematis. Teknik penelitian pengumpulan data ini menggunakan interview, yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu kepada pegawai bank syariah, nasabah, dan masyarakat. Yang kedua, sumber data, yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Yang keempat, teknik analisis data.
Seluruh data yang penulis peroleh dari wawancara terhadap pegawai Bank Syariah Mandiri, nasabah Bank Syariah Mandiri, masyarakat umum, dan dokumentasi data-data yang telah didapatkan dari Bank Syariah Mandiri yang berupa laporan tahunan, data dirinci pendanaan dan pembiayaan. Kemudian teknik penulisan. Teknik penulisan merujuk pada buku dokumen penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.